adik-adik yang sedang berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur tes, jalur ujian SNBT dan UTBK. Di sini Fantrix mau share ada beberapa tips dan trik di mana kalian masih bisa menjawab soal SNBT UTBK meskipun sebenarnya kalian tidak paham cara uraiannya. Nah, kita fokus pada soal kemampuan kuantitatif dan pemahaman matematika. Langsung saja, sebelum kita mulai, jangan lupa berikan like dan subscribe-nya supaya kalian juga tidak ketinggalan dan tetap update dengan video-video selanjutnya. Baiklah, ini tips yang pertama. Bentuk bilangan pada soal mempengaruhi tingkat kesulitan. Jadi bentuk bilangan mempengaruhi tingkat kesulitan. Jadi triknya adalah bentuk bilangannya yang kita rubah. Contohnya seperti ini. Ketika soal 0,5 dari 0,5 sama juga dengan titik-titik, saya share melalui short video ya. Itu kebanyakan yang menjawab 100%. Kemudian ada sebagian yang menjawab 50%, sisanya menjawab 25%. Tapi ketika soalnya seperti ini, itu hampir 100% menjawab 25%. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita perhatikan, sebenarnya ini dua soal yang sama persis. Setengah katanya, setengah itu sebenarnya sama saja dengan 0,5. 50% itu juga sama dengan 0,5 ini. Karena 0,5 itu 5/10, kalau dikali 10 di atas, kali 10 di bawah, jadi 50/100 itu sama dengan 50%. Jadi, dua soal yang sama persis, harusnya jawabannya sama, yaitu 25%. Nah, ketika soal tipe 2 ini yang keluar, jangan ragu, 0,5 ganti dengan setengah, 0,5 yang di kanan ganti dengan 50%. Dia akan menjadi tampak mudah. Itu tips yang pertama. Next, tips yang kedua, soal itu bisa menjadi tampak sukar hanya karena bilangannya besar. Kita ambil contohnya seperti ini. Diketahui katanya P 2021 dikali 2023 tambah 1. Dan Q-nya 2022. Hubungan nilai P dan Q yang tepat adalah, kalau melihat soal ini, kita akan bingung. Sebenarnya, kita bisa kerjakan kalikan 2021 dengan 2023. Tapi, mengalikannya sudah sangat lama, pasti akan kehabisan waktu. Jadi, si pembuat soal tidak mungkin menyuruh kita untuk mengalikan ini. Pasti ada solusinya. Nah, untuk mengatasinya, maka kita buatlah pola dengan mengambil angka kecil. 2021 dengan 2023 ini selisih 2. Kita coba dengan angka kecil yang akar 1 dikali 3 tambah 1. Jadi polanya sama. Dia selisih 2, 1 kali 3 tambah 1. Itu 3 tambah 1 itu berarti 4. Jadi akar 4 sama dengan 2. Kita coba lagi misalnya 2 dikali 4 berarti ya, karena selisih 2. Lalu di akar 2 kali 4 8 tambah 1 9 di akar jadi 3. Kalau masih belum ketemu pola di sini, coba satu lagi. 3 dikali 5 berarti tambah 1. Ternyata dia tetap bisa diakar. Jadi bisa diakar. Nah, artinya ini hasilnya bulat. 15 tambah 1, 16, akar 16 itu 4. Nah, lalu kita perhatikan, ada yang unik nggak di sini? 2 ini adalah tengah-tengah 1 dan 3. 3 ini tengah-tengah 2 dan 4. 4 ini tengah-tengah 3 dan 5. Jadi si P ini sebenarnya tengah-tengahnya 2021 dan 2023. Berarti sama saja dengan 2022. Jadi jawabannya P sama dengan Q. Mudah sekali ya. Jadi soal yang tampak sukar karena bilangan besar, kalau kita lihat dia bentuknya unik berpola, maka kita cobalah bentuk polanya dari angka kecil dulu. Next, tips yang ketiga, memanfaatkan pilihan jawaban. Soal seperti ini sering sekali keluar, tapi kita selalu lupa memanfaatkan pilihan jawabannya.
Kebanyakan kita selalu membaca soal, lalu mengerjakan, setelah ketemu jawaban akhir, baru memperhatikan pilihannya. Nah, trik dan tips yang tepat untuk mengerjakan soal selalu perhatikan pilihannya. Karena si pilihan itu bisa membantu kita menemukan jawaban yang tepat. Ini contohnya. Harga tas itu menjadi 450.000 setelah diberi potongan harga 20%. Harga awal tas itu adalah, nah, ketika kita bingung, ini harus diapain, atau kalau sudah tahu harus diapain, tapi ternyata di sana ada pembagian yang rumit, yang kita jadi lama bekerjanya, ternyata memanfaatkan pilihan jawabannya itu jadi lebih cepat. 25% itu sebenarnya sama dengan seperempat ya. Seperempat. Jadi kita lihat saja. Kalau awalnya 900.000, kita fokus saja dengan 900-nya. Ribunya tidak usah. Seperempatnya dia berarti 9 dibagi 4 itu sekitar 2, maka 3 saja. Anggaplah seperempatnya dia 3, 9 kurang 3 itu 6, tidak mungkin 4, 5. Jadi tidak mungkin. Seperempat dari 8 ini 2, berarti 8 kurang 2, 600. Dia bilang segini, jadi ini salah. Seperempat dari 7, ini juga angkanya tidak bulat, jadi tidak mungkin 450, karena seperempat dari 7 itu angkanya tidak bulat. Seperempat dari 6, seperempat dari 60 itu kan 15. Berarti ini 15. 60 dikurang 15, 45. Tepat 45. Berarti ini jawaban. Nah, itu dia trik memanfaatkan pilihan jawaban. Kita akan temukan jawaban yang pasti dan akan lebih cepat daripada kita pakai cara, karena berhitungnya mungkin lebih rumit. Next, tips dan trik yang keempat. Mensubstitusi besaran dengan angka. Mensubstitusi besaran dengan angka. Ini contohnya. Ini juga soal yang sering sekali keluar, terutama soal tipe-tipe aljabar, persamaan kuadrat, ya. Ini soal yang sering sekali. Kalau kita perhatikan, jika 12 tambah Y sama dengan 3X, maka nilai dari 8 pangkat X per 2 pangkat Y sama dengan, mungkin kita akan mulai bingung ya, ini diapain dulu ya? Yang mana dulu diapain? Nah, padahal kalau kita substitusi, sebenarnya ini sudah ketemu jawaban pasti. Sudah ada pilihannya di sini, jadi jawabannya sudah pasti. Misalnya, Y ini kita anggap saja 0, X ini, maka akan kita dapatkan 12 ditambah 0 sama dengan 3 dikali berapa? Berarti dikali 4. Jadi, kita sudah punya Y-nya 0, X-nya 4. Kenapa saya bikin Y-nya 0? Supaya di sini gampang sekali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 8 di pangkat X, pangkat 4, per 1. Sudah sekali kan? Nah, karena 8 pangkat 4 di sini belum ada, yang pasti ini bukan jawaban, yang ada 9 juga bukan jawaban, lalu sudah bisa ditentukan ini juga bukan jawaban. Lalu kita lihat lagi, 8 ini ternyata 2 di pangkat 3. Dipangkat dengan 4. Jadi tidak mungkin 4 pangkat 4. Ini pangkatnya kita kalikan. Ternyata 2 pangkat 12. Kita ketemu jawabannya 2 pangkat 12. Mudah sekali ya. Jadi soal seperti ini lumayan sering. Terutama di kemampuan kuantitatif ya. Tapi di pemahaman matematika juga ada banyak jenis soal yang bisa seperti ini. Dan umumnya soal-soal yang tingkat kesukarannya tinggi. Nah, ini dia. Sebenarnya masih ada banyak tips yang lain. Tapi kita share 4 tips dan trik itu. Semoga bermanfaat bagi kalian dan makin semangat belajarnya. Sukses selalu!